من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Amma ba'd. Segala puji doa syukur tu hadiratni Allah Subhanahu wa taala. Na masih mangalehen dihita sasudena nikmat iman, nikmat usia, sungoni jua nikmat kesehatan dot kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sore ni harion dalam rangka melaksanakan kajian rutin majelis ilmu di majelis taklim anong warna Al-Barokah lingkungan 4 kelurahan Sihitang. Mari maita mensyukuri segala nikmat dohot karunia nalehen ni Allahon. Biama cara Ustaz, yaitu dengan meningkatkan iman dohot takwa nita di hadapan ni Allah. Biama cara meningkatkan iman Ustaz dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua jamaah Majelis Taklim Al-Barokah insyaallah kelak yaumil akhir dengan iman dan takwa kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa yang insya Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita bersama-sama ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang orang beriman kekal di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tak lupa dan tak bosan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Khatamun Nabiyyin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul dan nabi yang terakhir, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kita semua kelak di hari akhirat adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim Al-Barokah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini berada di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Hari Jumat adalah hari yang barokah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus suhur sahru Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul Jumu'ah. Penghulu sekalian hari adalah bulan Ramadan dan penghulu sekalian bulan adalah bulan Ramadan dan penghulu sekalian hari adalah hari Jumat. Saking mulianya hari Jumat disebutkan oleh para ulama, bahkan hari Jumat ini lebih mulia, lebih agung daripada 2 hari besar kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi godang do hari Jumat daripada Idul Fitri dohot Idul Adha. Ulang ibu-ibu salah. Makana mulai hari Jumat siap baju ni abang nane bagas, pature pade asoke ya barangkat melaksanakan sholat Jumat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumat adalah ada satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Di mana itu Ustaz waktu yang mustajab untuk berdoa? Yaitu di waktu-waktu akhir
menjelang berakhirnya waktu sholat asar. Nah, hari Jumat di waktu menjelang berakhirnya sholat asar, maka itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. On penaron hira-hira maula magot habis waktu asar lidahamu, maka mardoa mahamui bagasan ruamun. Nah, mana tahu dong hajat niat nasoke sampean dope. Nah, jangan sia-siakan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan daripada hari Jumat, ya. Banyak peristiwa besar di hari Jumat. Nabi Adam, ya, dimasukkan Allah ke dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga hari Jumat, diwafatkan juga hari Jumat. Dan kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka seluruh makhluk biasanya amat takut dengan yang namanya hari Jumat. Ya, kenapa takut? Karena tidak dikatakan tidak terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Jumat kapan Ustaz? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah merahasiakannya, ya. Jadi bersyukur kita kepada Allah bahwa hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidayah umur, di mana mungkin ada di antara saudara-saudara kita, ada keluarga kita, ada orang tua kita, ada kaum kerabat kita yang mungkin sudah tidak Allah berikan lagi kesempatan untuk berada pada hari Jumat yang mulia. Artinya apa, Ustaz? Artinya Allah telah memanggil mereka duluan. Kenapa Allah memanggil mereka duluan? Karena mungkin telah cukup amalnya. Nah, kita yang masih hidup ini, masih Allah berikan kesempatan bagi kita, berarti mungkin kita adalah orang yang masih kurang amalnya. Makanya masih Allah beri kita hidup. Oleh karena itu, mumpung Allah berikan kita hidup, maka perbanyaklah beramal soleh, berbuat pahala sebanyak-banyaknya. Biama asobahat pahaloniba ari-arion. Imanawat pikir konon. Kalau bisa seluruh amal perbuatan kita bernilai ibadah. Karena tujuan kita di dunia adalah mencari pahala sebanyak-banyaknya. Untuk apa pahala itu dibawa? Untuk apa pahala itu dicari sebanyak-banyaknya? Untuk dibawa nanti ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dia. Jadi jangan sia-siakan umur dan kesempatan yang masih Allah berikan, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, siapa sih Ustadz ganteng yang ada di depan kami ini? Ya. Jadi izin sedikit memperkenalkan diri karena saya juga baru pertama kemari, ya. Saya tidak pernah membayangkan akan sampai di sini, tetapi begitulah Allah telah menakdirkan pertemuan ini, ya. Sama dengan ibu-ibu, juga mungkin tidak pernah terbayang akan atau terlintas dalam hati dan pikirannya akan bertemu dengan Pak Ustadz di sore hari ini di Majelis Taklim Al-Barokah, di rumah yang barokah ini. Tetapi begitulah Allah telah menentukan. Maka perkenalkan, nama saya adalah Martua Marganya Dalimunte. Adongson. Masya Allah. Rupana Ibu Tuni baru. Jadi namanya Martua Marganya Dalimunte, alamat Jalan Haji Umar Kayombun Gang Mawar. Jadi mulamar lau-lau tu Kayombun aisi malamat nai Gang Mawar. Jadi kalau pendidikan sama dengan teman saya yang di depan ini, alumni Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru Mandailing Natal. Jadi insya Allah ilmu nyon saru podoon dot guru-guru tanai purba. Ulang pala masak kamu deh. Alhamdulillah sudah menikah, istri baru satu, anak sudah dua, satu laki-laki, satu perempuan. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam surah Ali Imran, walaysa zakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Siapa yang bilang? Allah yang bilang, ya. Jadi laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Maka kalau ada orang hari ini mengatakan, Ustaz, anak laki-laki dan perempuan itu sama saja, itu yang bilang kurang sehat.
Dari mana jalannya sama anak laki-laki dan perempuan? Betul ibu-ibu? Ibu-ibu ini misalnya sudah punya anak perempuan 4. Pasti dalam hatinya berkata, ya Allah ya Tuhanku, minimal pino madda bayasa ada anak-anak lain. Songo ibu sebaliknya. Ulama adong disidaga anak 4 anak lain. Pasti deket kamu deh kakak. Inomat mabayasa ada anak ada boru, menunjukkan apa? Bahwa itu adalah fitrah manusia. Maka nggak sama laki-laki dan perempuan. Dari mana samanya? Fisiknya pun sudah beda, dan rasanya pun memiliki anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maka saya doakan bagi yang belum memiliki anak laki-laki dan perempuan, mudah-mudahan Allah karuniakan anak keturunan anak laki-laki dan perempuan yang soleh-soleha. Amin. Bukan hanya soleh-soleha, tetapi jadi anak qurrata a'yun, anak-anak yang menjadi penyejuk mata, wa ja'alna lil muttaqina imama, yang anak-anak itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba dibayangkan bagaimana ada anak yang bukan hanya dia anak yang soleh-soleha, tapi anak itu juga menjadi waja'alna lil muttaqina imama, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa dibayangkan ibu-ibu, sehebat apa ayah dan ibunya yang melahirkan anak-anak yang menjadi pemimpin. Bukan hanya pemimpin, tapi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Saya tak terbayang itu, sehebat apa ayah dan ibunya. Oleh karena itu, kalau kita mau anak yang soleh-soleha, berarti siapa dulu yang harus soleha? Orang tuanya. Maka tidak ada cerita anak soleh-soleha kalau orang tuanya tidak berusaha mensolehkan diri atau mensolehahkan dirinya dulu. Tidak ada itu. Anak-anak hebat itu lahir dari orang tua yang juga hebat-hebat. Maka saya berdoa mudah-mudahan para orang tua yang hadir di sore hari ini adalah orang tua yang hebat-hebat, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah Quran menuntunkan kepada kita. Oleh karena itu, izinkan Al-Fakir yang sedikit ilmunya ini menyampaikan 1-2 ayat, 1-2 hadis. Dan insya Allah kita hari ini akan sama-sama berdiskusi sampai pada pukul jam berapa biasa? Wala ni jam 3 nito. Naronu bab rupa nang mali. Tongaw nom. Bisa neng? Imada. Mula lupa naron Pak Ustad. Malewat tongonom, mohon diingatkan oleh MC. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun tema kita hari ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban. Hadis ni Ustaz idongkon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti dong? Sama bahasa Indonesia dong. Campur-campur semuanya deh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah mengatakan, Ija sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabal jannati. Kira-kira mau ada di samping apa? Ompot nong ada dodongan nasi tagon titema. Karena ompot nong juga ada. Sudah pernah disampaikan ibu-ibu? Tema tentang 4 perkara yang apabila dilakukan oleh seorang istri, yang apabila dilakukan oleh seorang wanita, maka kelak di hari akhirat dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Sudah pernah? Udah? Oh, sudah. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, ija sallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang istri, ya,
menjaga sholat 5 waktu. Jadi por doramunu kakak nang udah ete masuk surga marpili por matong ustaz, maka jagalah 4 hal. Jaguamu naupaton. Amanah pertama, ija sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang istri, apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, maka ibu-ibu jaga sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kata para ulama, siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu sekali saja, maka lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Makanya jangan anggap sepele meninggalkan sholat. Maka jaga sholat 5 waktu. Apalagi kita ini sudah berada di bulan Desember, di penghujung tahun 2024. Mari coba kita ingat-ingat, kita ingot-ingot jolo. Salelek kita mangulu satahunon mapiga kali kita meninggalkan sholat. Adong do kira-kira. Mula na adong alhamdulillah. Tayantong pola adong on managot paturion ta. Biya matungkin nai di tahun yang akan datang di 2025 kita bertekad dan berniat kepada Allah, jangan lagi kita meninggalkan sholat. Apalagi sholat wajib. Karena nanti yang ditanya oleh Allah pada hari akhirat kelak adalah perkara sholat. Ya kan? Maka dikatakan Allah, ma salakakum fi syaqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian di neraka syaqar? Maka mereka mengatakan, karena kami tidak mendirikan sholat. Maka sholatlah sebelum engkau disolatkan. Sholat tidak ada apanya? Kalau di dalam Islam sholat itu tidak bisa digantikan. Bisa digantikan sholat. Mulana puasa bisa diganti teh, bayar fidyah atau diganti di hari lain, tapi tidak dengan sholat. Tak ada izin dengan sholat. Tak bisa engkau berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring isyarat, tak bisa isyarat dalam hati, tak bisa juga dalam hati, maka Anda disolatkan. Hati. Makanya beda dengan puasa. Maka jaga sholat 5 waktu. Siapa ibu-ibu yang bisa menjaga sholat 5 waktu, maka kelak di hari akhirat Allah akan memerintahkan, Allah akan memanggil namanya sebagaimana dalam hadis itu, kilalah. Dikatakan kepadanya pada hari akhirat, apa kata Allah? Udkhulil jannah. Masuklah ke dalam surga, min ayyi abawabal jannati syai', dari pintu mana saja yang diinginkan. Itu satu. Sada dobe. Maka jaga sholat 5 waktu. Apalagi lah ibu-ibu melakukan lebih daripada sholat 5 waktu. Sholat apa itu? Sholat sunnah duha, sholat sunnah wudu. Sudah pernah ibu-ibu melakukan sholat sunnah wudu? Sudah. Dirutinkan itu kalau bisa. Karena Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu sehingga aku mendengar? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang paling aku cintai kecuali setelah aku selesai berwudu, lalu aku melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Ulang sholat naron sholat busera sokina. Maka tambahlah sholat wajib itu dengan sholat sunnah duha. Tetapi di dalam hadis itu Allah tidak mengatakan sholat sunnah, hanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu saja. Apalagi ibu-ibu melakukan lebih dari sholat 5 waktu. Ditambah sholat sunnah wudu, tambah sholat sunnah duha, tambah sholat sunnah tahajud, tambah sholat sunnah tahiyatul masjid, tambah sholat sunnah witir, tambah sholat sunnah taraweh kalau Ramadan,
tambah lagi sholat sunnah qobliyah subuh atau yang disebut juga sholat sunnah fajar. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raf'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, kata Aisyah, melalui lisan Rasulullah SAW, maka seseorang itu akan Allah berikan balasan lebih baik, akan Allah berikan balasan pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka bayangkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mula adong sada alak, kalau ada satu orang yang mengatakan kepada ibu, Bu, besok pagi kalau ibu bangun, lalu ibu menjumpai saya, maka ibu akan saya berikan emas sebesar kepala kuda. Kira-kira lah udang sere sauluni kudo. Giot do kira-kira. Ai ma nakop pesimo ada mustad berama ini bukan mola sere sauluni kudo. Ini yang mengatakan. Coba ibu-ibu bayangkan. Ada rezeki yang lebih hebat dari itu. Kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, maka Allah akan berikan pahala baginya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mulai lain di onang udah dunia dot sa isine giot metong ustaz. Ada yang lebih baik dari itu. Apa itu? Bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, Allah kasih baginya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa yang dikasih Allah? Pahala. Kira-kira nang udah kakak materi tengkoda sadia bahat pahala untuk kinai dia kira. Sakali iba mangkare jawon sholat sunnah qobliyah subuh, Allah berikan pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kalau 1 kali. Mula sekali deh, 2 kali berarti 2 dunia dan seluruh isinya. Kalau 3 kali, 3 kali lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Kalau 100 kali kita sholat sunnah qobliyah subuh, 100 kali dunia dan seluruh isinya seumur hidup. Maka tak terbayang betapa dan berapa banyaknya pahala yang kita dapatkan di hadapan Allah. Maka jangan pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Walaupun terlambat, tetap laksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Begitu Rasulullah SAW mencontohkan. Jadi selain daripada tadi sholat-sholat wajib, maka kita tambahlah amal-amal kita dengan sholat-sholat sunnah. Karena pahalanya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi sholat sunnahnya saja pahalanya sudah sebesar itu, bagaimana dengan sholat subuhnya? Nah sunnah nih udah pede ya teh. Nah sunnah nih saja masongoni, apalagi mai karejohon na wajib nih 2 rakaat sholat subuh. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Dalam surah Al-Isra apa kata Allah? Fi buyutin adzinallah an turfa'u wa yazkaru fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal ridalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa laki-laki yang melaksanakan sholat subuh 2 rakaat berjamaah di masjid ataupun ibu-ibu, maka sholat subuhnya mendapatkan pahala, dan pahala itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Jadi yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan pahala dan doa yang disaksikan oleh para malaikat. Maka berkahlah subuhnya sampai besok hari kembali.
Maka itulah kenapa habis subuh kita tidak boleh tidur. Siapa yang tidur habis subuh, maka kata orang rezekinya dipatok ayam. Artinya apa? Dia kehilangan keberkahan daripada waktu pagi hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dan mendoakan, apa kata Rasulullah? Ya Allah, berkahilah umatku. Allahumma barik li ummati fi buburiha. Ya Allah, berkahilah umatku yang mereka bangun di pagi hari. Itu Nabi yang mendoakan. Siapa yang bangun di pagi hari, berkahlah harinya. Maka nama rusaho, dia habis subuh bangun dia, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat sunnah wudu, kemudian dia sholat qobliyah subuh 2 rakaat atau sholat sunnah fajar yang dilanjut dengan sholat subuh 2 rakaat, maka berkahlah harinya sampai besok pagi hari kembali. Apalagi dia berusaha dan tidak tidur setelah subuh. Isin tong nama rusaho, ibu kaya usahanya, insya Allah usaha itu akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shalat sahruha. Ini yang kedua. Dan bagi ibu-ibu yang menjaga puasa Ramadan, donok mabusi Ramadan, insya Allah kita nangkan puasa di bulan tolu. Jadi ibu-ibu jaga puasa Ramadan. Kalau ibu-ibu sedang tidak haid, sedang tidak nifas, maka berpuasalah pada bulan Ramadan. Sama dengan sholat. Kalau ibu-ibu lagi tidak haid, tidak nifas, maka kerjakan sholat 5 waktu. Ini juga sama. Kalau sedang tidak berhalangan, maka laksanakanlah puasa Ramadan. Allah tidak mengatakan puasa Senin Kamis. Allah tidak mengatakan puasa hari Arafah, tidak. Allah hanya mengatakan jaga puasa Ramadan. Maka nanti di bulan Ramadan jaga puasa ibu-ibu. Kalau ada yang belum dikodok, maka segera diganti karena sudah mau dekat lagi waktunya. Jangan sampai nanti masuk Ramadan yang akan datang ini, puasa kita juga belum diganti. Maka inilah waktunya bagi kita mengganti puasa Ramadan yang tertinggal. Oleh karena itu, ini yang kedua, menjaga puasa Ramadan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW yang harus dijaga ibu-ibu adalah wahasonat farzaha. Yaitu ibu-ibu diperintahkan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ini hari ini amat susah ibu-ibu. Ya, ada banyak, tapi insya Allah tidak ada di sini. Jadi ada banyak itu wanita-wanita suaminya pergi kerja, dia pun pergi pula. Wal iyajubillah wal naujubillah. Jadi ibu-ibu jaga kehormatan. Apalagi kalau suami sedang tidak ada di rumah. Kata Rasulullah, jangan masukkan ke rumahmu orang yang tidak disukai oleh suamimu, jangan dimasukkan. Kalau ada datang tamu di rumah yang tidak dikenal, maka ibu-ibu boleh mengatakan, boleh memerintahkan tamu itu untuk kembali nanti atau untuk kembali besok, karena suami ibu atau mahram ibu tidak ada di rumah. Maka si tamu itu berhak dia kembali, wajib dia kembali. Begitu Islam menyampaikan. Untuk apa itu? Untuk terjaganya kehormatan, supaya tidak timbul fitnah. Maka ibu-ibu diperintahkan jaga kehormatan. Hari ini betapa banyak hari ini musibah, gara-gara wanita, gara-gara ibu-ibu tidak bisa menjaga kehormatannya. Kita bisa melihat berita hari ini kan. Ada seorang suami, gara-gara cemburu, akhirnya apa? Hilang nyawa seorang istri. Medamu nama semaswe kan. Kita banyak melihat berita di televisi hari ini. Maka jaga kehormatan. Itu langsung Allah yang memerintahkan. Karena kehormatan itu adalah haknya Allah. Sama tadi dengan sholat. Sholat adalah haknya Allah. Puasa Ramadan adalah haknya Allah. Maka ibu-ibu jaga haknya Allah di dalam diri ibu-ibu. Jaga hak Allah di dalam diri ibu-ibu.
Maka insya Allah apa yang Allah janjikan nanti ibu-ibu mendapatkan surga dari pintu mana saja yang diinginkan, insya Allah akan didapatkan. Maka jaga kehormatan. Kalau ibu-ibu misalnya sedang dalam perjalanan, kemudian ibu-ibu ditodong, lalu diperintahkan untuk menyerahkan harta, maka kata para ulama, serahkan saja harta itu. Tapi kalau dia ingin merebut kehormatan ibu-ibu, maka jangan serahkan, kata para ulama. Bahkan harus nyawa pun dipertaruhkan demi menjaga yang namanya kehormatan. Begitu para ulama menyampaikan. Kalau harta yang dia minta kasih, tapi kalau kehormatan ibu-ibu tidak boleh diserahkan kecuali kepada suami sendiri. Kalau kepada suami itu wajib. Justru kalau ibu-ibu tidak mau berdosa, maka jaga kehormatan. Ya, teh ustaz ne bagas doaungnya. Memang ne bagas sama dia. Teh lai piangin TikTok lang. Oh loh. Lai piangin TikTok kan. Buka aurat pula demi mencari yang namanya nih jalakin nih viral, atau demi mencari yang namanya viewers, demi mendapatkan koin. Bahat sanari ada buri TikTok semua nih kan. Insya Allah di majelis al-barakah nadong na semua nih. Insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Maka jaga kehormatan. Memang ibagas tuh di BTI. Mar TikTok ya akhirnya nampak oleh orang yang bukan mahramnya itu auratnya. Karena ibu-ibu diperintahkan menjaga aurat, menjaga kehormatan. Begitu kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Kata Allah, ya ayyuhan nabi, wahai para nabi, kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mukminin, dan wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka menutup tubuhnya dengan jilbab, menutup tubuhnya dengan pakaian yang menutup aurat, sebagaimana pakaian yang dipakai oleh ibu-ibu hari ini. Begitulah pakaiannya. Maka kalau keluar rumah seperti inilah pakaiannya. Jangan pakai pakaian di rumah keluar rumah. Beda pakaian di dalam rumah, beda pakaian keluar rumah. Debe pakaian ne bagasan bagas di luar bagas. Ai masorogok masalah. Maka beda pakaian di luar rumah dan pakaian di dalam rumah. Bope na kok manjomur ustad. Oh no. Bope sakadar na kok satok kindo tay ustad manjomur ni tujumurani samping ibunya. Maka pakailah pakaian yang menutup aurat sebagaimana yang dipakai oleh ibu-ibu hari ini. Itulah pakaian keluar rumah. Beda pakaian di dalam rumah. De bantungi pakaian bahasan bagas tu luar bagas. Akhir nagok masalah sadarion. Ipasal ya busi alak lah ikan. Agat mantong ayan isyahan. Inda bayan agay. Ate. Tentong ipatida tidon ko nang udah. Botol tuntong roya berarti na tole de ligin ni entong tie. Maka na dong sanari warna baju you can see. You dapat. You kamu can dapat similar. You can see, kau dapat melihat. Berarti tole ligin. Kami na tole ligin si pakai yang musuh ni setim kan. Lu iligi alai boyak busi ramuno. Benne asi pakai musuh berarti tole ligin. Makanya jaga kehormatan, jaga aurat. Karena ibu-ibu ini beda dengan laki-laki. Kalau ibu-ibu ini keluar rumah sedikit pun nanti datanglah setan itu menghiasnya kan. Beda sama kami yang laki-laki. Itulah kenapa perempuan itu amat dijaga di dalam Islam. Diperintahkan menutup aurat, memakai pakaian yang tidak transparan, yang tidak ketat, tidak membayang. Begitulah pakaian ibu-ibu ketika keluar rumah. Bedon kamu baju bagasan bagas, dohot baju keluar bagas. Itulah yang disebut dengan namanya jilbab. Jilbab itu apa Ustaz? Pakaian yang menutup seluruh badan
mulai dari leher sampai mata kaki. Itulah namanya jilbab. Itu ne dongkon jilbab. Anggone yuluon ada warni himar. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Wal yadribna bihumurihinna, dan hendaklah para wanita itu mengulurkan jilbabnya menutup dadanya. Allah. Yulurkan jilbabi menutup andoron. Itu perintah Allah. Dia bamarigis do jilbab ne itu ibeni anin nabo. Jilbab ada rasa karatul maut. Onombo. Sotik naik nama sama nyingkot. Maka jilbab itu kata Allah perintahnya tutupkan ke dadanya. Siapa yang bilang? Allah. Mohon maaf, kerudung. Jadi ne ulu warna kerudung. Mana dalilnya Ustaz? Al-Ahzab ayat 59. Wal yadribna bihumurihinna, dan hendaklah para wanita itu mengulurkan kerudungnya menutupi dadanya. Siapa yang perintahkan? Allah. Kemudian pakaian yang menutup dari leher sampai mata kaki, itulah namanya jilbab. Apa itu jilbab? Baju kurung yang longgar. Sarita sendiri warna gamis. Ima baju keluar bagas. Marbeda do baju keluar bagas, dohot baju ibagasan bagas. Bisa beda kira-kira. Berarti mulai sadarion tuan cowok indah bedong jamaah majelis taklim al-barokah nama make baju ibagasan bagas keluar bagas. Mula adong do pedamu berarti na itang yonya kajion. Sungguh to. Karena Islam sangat menjaga. Menjaga apa? Supaya tidak timbul masalah. Nari gok masalah harana so bisa menjaga dan sungguhian. Gok masalah. Jadi nade. Karena datang setan bisa saja kapan menggoda. Timbul rasa, timbul segala macam. Akhirnya muncul fitnah. Jadi bope ibagasan bagas, angguadong di sina so mahram niba tetap wajib menjaga aurat. Begitu kata Allah. Untuk apa itu? Menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Sebab banyak peristiwa hari ini, banyak kejadian hari ini karena wanita tidak bisa menjaga auratnya. Muncul banyak peristiwa kriminal. Tak usah lagi kita ceritakan, ya kan? Banyak kejadian hari ini. Silakanlah ditonton di berita kriminal itu. Hampir tiap hari ada saja. Bukan karena Allah tidak sayang ibu-ibu, tidak. Justru itu bentuk kasih sayang daripada Allah. Makanya Allah memerintahkan ibu-ibu menjaga yang namanya kehormatan, jaga aurat. Ya, maka jangan pernah menyerahkan kehormatan itu kepada yang bukan haknya. Bopi gombaliah. Allah, kaulah cintaku, kaulah sayangku, kaulah segala. Mana paling manis. Bope, jangan serahkan. Begitu diajarkan kepada putri-putri kita juga. Ronro alak mulai, ulang di gombalia sotik, madung nadabe, kan? Maka jangan, harus dipertahankan, meskipun mempertaruhkannya nyawa. Tenggo harto dontong nona ancam denso nih. Nyawa atau ahannya, harta atau kehormatannya, harta musuh. Palua mana boleh. Tapi kalau kehormatan wajib dipertahankan. Ya, itulah yang ketiga. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'at zaujaha. Yaitu bagi wanita dia taat kepada suaminya. On mana paling berat biasa dengan latuli. Enopati. Taat kepada suami. Ibu-ibu taat nggak pada suami? Betul, dah. Karena taat pada suami itu sangat berat, ibu-ibu. Sangat berat. Yot nagari nama ngalus saja loh. Betul deh. Giot dari sayang saja nanti. Allah. Jadi ini taat kepada suaminya amat berat. Saking beratnya ibu-ibu taat kepada suami, maka Allah berikan balasan pahala surga. Dong bepede bayi bibi idong koni repe. Oh lontong ustad ide da suami ne ide ini. Ide da suami ne lontong ustad baninya. Oh lo.
Suami na songon dia ustadznya. Kan? Maka siapa suruh ibu pilih suami seperti itu kan begitu. Oh lo asih pilih tong suami na songoni. Oh lo. Nguwerison Muhammad da ustad suami na sanga songon Abu Bakar sanga Umar niya radi binya. Oh na yani si cok niya. Kan? Nah ni boto niya mulak sana sadari lopuannya, tahan nomor judi online-nya. Hitam bagusnya dapat pinjol nih. Maju di online pinjol lebih. Akhir namanya ikut bayi ke tu belakangan mulut hinat tanemas ini dapuri magatu ngisi. Begitu saya lihat di televisi itu. Gara-gara seorang suami terlibat pinjaman online. Akhirnya putus asa. Kan? Oleh karena itu, ibu-ibu wajib taat kepada suami. Tidak ada alasan bagi ibu-ibu untuk tidak taat kepada suami. Nah, dong alasan nugut nah taat tu abang ni. Malasan munu. Dokum maju begi. Malasan na. Tung start. Tay naling-ling hanya mulak ng lopokopi niya. Tahan niya sini ni lopokopian saja niya. Apa alasan ibu-ibu untuk tidak taat? Maka taatlah kepada suami bagaimanapun keadaan suami ibu. Oh lo Pak, ikut surga dia mudah-mudahan. Oh lo, Ustazon ibu-ibu saja nahona nih. Maka taatlah kepada suami. Hanya satu perkara ibu-ibu boleh tidak taat kepada suami. Kapan itu? Andingan dong munatola taat ke suamimu. Ketika suami ibu-ibu memerintahkan ibu untuk bermaksiat kepada Allah, maka disitulah baru ibu-ibu tidak boleh taat. Selain itu wajib taat. Nah dong alasan taat. Wajib. Wajib taat. Karena datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Ata zaujin anti. Hei anak boru, adong doa lak laimu ni Nabi. Adong ya Rasulullah ya anak boru. Maka Nabi mengatakan, huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu kata Nabi adalah surgamu atau nerakamu. Maka ibu-ibu perhatikan posisimu di hadapan suamimu. Sapa emelos buat modom. Abang sayang, madung rido doho dia usangin nasadarion ni mo mantong. Ang una sorry duduk ya jalang tangan ni umma bope ya nasala bisa deh betul nah biasa na berat deh maka dia berdosa di hadapan Allah. Amat besar dosa seorang suami yang menyanyiakan tanggung jawab amanah menafkahi keluarga. Dosa besar. Tetap wajib patuh. Benar dong alasan untuk anggoya na nasora mengalaksanan kewajiban isi nomor dosa. Suami ini beri nomor dosa. Tetapi kan dia tidak memerintahkan ibu untuk bermaksiat kan? Selama suami ibu tidak memerintahkan ibu untuk bermaksiat, maka wajib taat. Tapi tidak memerintahkan istri untuk sholat. Iya. Iya, makanya dosanya bagi suami ibu. Kalau suaminya tidak sholat, suaminya tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, maka dosanya bagi dia. Dosanya bagi dia. Tapi ibu tetap wajib taat menghormati suami ibu. Allah. Maka nurukun nakin borat. Isi mendukun momo borat sanginda. Borat bentung. Manara membalanjoi, menyuruh sumbayak penara, sumbayak pebusenara. Disuruh depe bata ustaz. Maka ada dukun nakin borat.
Berat. Maka ibu wajib taat bagaimanapun kondisi suami ibu. Tak boleh ibu durhaka kepada suami ibu. Makanya kata Nabi, andai pun ibu-ibu ini sudah berada di atas tunggangan onta, mana dia mau unto? Kira-kira nggak manek unto, mau do sanga mol daham? Akon juk jolonto ini ndak kan? Habis bunggal-bunggal lo benin nabo. Imam manek unto. Makanya dong kon Nabi. Saya kira nape seorang wanita madung ijinjang ni unto, hamu ibu buan, manek unto hamu ijinjang ninte. Mulai piolak lemu hamu, wajib kamu turun. Siap. Oh, manusia haninya. Roma jalo santong pintusannya. Siap suami tercinta. Kau langsung ini sanggup do kira-kira. Kalau sanggup, maka balasannya bagi ibu adalah surga. Harani borat nama harani susah nama tanggung jawab nih, maka na surga. Bagi yang sanggup. Anggo dosanya entong kakak nang udah ite isi ya deh. Nah sholat dia isi dosanya. Disia. Nah bertanggung jawab yang menafkahi keluarganya. Disia. Tidak dia perintahkan istrinya dan anak-anaknya menutup aurat. Siapa yang berdosa? Suaminya. Selama suamimu tidak memerintahkanmu bermaksiat, ada yang rukun maksiat nang udah. Maksiat itu adalah segala yang melanggar perintah Allah. Indah sholat, maksiat. Tidak puasa Ramadan, maksiat. Ada be. Tidak membayar zakat, maksiat. Tidak memberikan nafkah ke keluarga, maksiat. Indah mana mabuk saja, maksiat. Indah mana narkoba saja, maksiat tidak. Kan? Tak menafkahi keluarga pun bermaksiat itu. Bermaksiat kepada Allah. Melalaikan dirinya daripada tanggung jawab. Ibu-ibu juga sama. Kalau ibu-ibu tidak mengurus rumah tangganya, maka ibu-ibu bermaksiat. Tidak taat kepada suaminya, maka ibu-ibu bermaksiat. Bo pesongon dia suami ini bagasan, udak nene bagasan, abang nene bagasan, ibu-ibu, kakak wajib taat. Bagaimanapun keadaannya, selama dia tidak memerintahkan kita maksiat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kata para ulama, suami itu nyaris jadi Tuhan. Suami itu nyaris jadi Tuhan. Bin nasotola namai somba. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan seorang manusia diperbolehkan sujud kepada manusia nina binta, maka pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Ada maksudnya Ustaz. Maksud nanang muda etek kakak menunjukkan betapa besarnya, betapa mulianya posisi seorang suami di hadapan seorang istri. Sugari tola sujud ni Nabi, isuruh Nabi dia sujud ibu-ibu untuk suaminya masing-masing. Teindah tola. Artinya apa? Artinya suami itu nyaris jadi Tuhan. Nah, maka surganya dan nerakanya ibu-ibu ada pada ridho suami. Maka nakot si daudo ibu-ibu nak menjalaki surga. Ada yang di bagasan bagas. Oh no. Di bamargoso na mi tularan nak menjalaki surga. Ibagasan bagas di surga. Makanya jihadnya wanita adalah di rumahnya. Di mana? Di rumahnya. Maka ada sahabiah di zaman Nabi mangadu tu nabinta. Oh ya Rasulullah, amu alak lain tong kehemar jihad, kehemar porang, ami ada boru ahado jihad nihamininya. Maka jawab Nabi, bagi para wanita, bagi para istri, jihadnya adalah di rumahnya. Ima jihad munu. Napa ture bagas, nama masu pinggan, napa siap kopi, napa siap baju ni daganak, ima jihad munu. Bo, ulang besang kamu namar pahalo Ang udahan pahalo ni, bikin kopi untuk suami pahala, menyiapkan baju suami pahala. Napa apa? Direkam, like, comment, and share. Ya, makanya direkam. Ibu-ibu nanti bisa lihat live ini di Facebook saya. Selang live hari ini. Kenapa live Ustaz? Supaya semua manusia melihat. Kenapa Ustaz? Orang menyebarkan maksiat di media sosial aja mau menghabiskan hartanya. Kenapa kita tidak mau
menyebarkan kebaikan. Indah babin napa paten-paten kun status indah. Pegot dia udah pahalo. Makanya sebarkan. Kenapa? Live ini ditonton oleh orang banyak di Facebook. Nah, makanya kita siarkan. Maka like, comment, share. Silakan divideokan, silakan difoto. Sebarkan agar orang tahu bahwa di Sihitang ini ada majelis taklim yang namanya Al Barokah. Kan begitu, ibu-ibu majelis taklim Sihitang ini adalah ibu-ibu yang beriman dan bertakwa. Maka jagalah ketaatan kepada suami. Sanggup? Insya Allah. Walaupun berat sekali Ustaz. Kami akan berusaha. Kenapa? Karena ibu-ibu jihadnya adalah di rumah tangganya. Nangkot sigut dia do namar jihad isom masoni. Napature raganak, napature suami, napature bagas, namar nasiduk kare joon mustahninya. Siduk-siduk basud habis nasada narong matak na basodan di bet kamu dabo niya tudagan laki. Habis senderong se dua embernya. Mo ima jihad munu. Ade, tentong garedong ison abang na ulang lupa. Ade, mula marung loja ng kininatan ay bagas marjihan, ban ke jalan-jalan, ganito tong, ban ke balanja-balanja, asosonang kan sumoni do. Onda mo di ba sumoni? Ustad, ani sa jo na hona niya, piye to so na bang ni sudok kun bisidel. Makanya buat juga pengajian Bapak, supaya apa? Supaya mereka tahu apa kewajibannya di rumah tangga. Maka mula dong majelis taklim ni bapak-bapak iso ibu-ibu surah mualaike. Siap baju ni. Irot to. Ulang kamu saja dah hona. So bapak-bapak pedot hona. Maka jagalah 4 ini, yaitu tadi salat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Puasa bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Menjaga kehormatan. Kemudian yang keempat, taat pada suami. Maka 4 ini, siapa yang bisa menjaga ini, maka kelak di hari akhirat. Bayangkan kamu dah, di hari akhirat ketika di padang mahsyar, maka kilalah diumumkan di hadapan halak nabahan. Ipiyo magoar munang uda, ipiyo magoar muka di hadapan halak nagokit kinaira. Ayo depan Allah, kilalah dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abawabal jannati si, dari pintu surga mana saja yang diinginkan. Marpilih ho kakak, marpilih ho nang udah, marpilih ho ete, idiat pintu surga nagiot masuk ko. Bopia Ustad indah ahli tahajud. Oh no, ibu-ibu bisa masuk dari pintu ahli tahajud. Ibu-ibu bisa masuk dari pintu ahli puasa Senin Kamis. Ibu-ibu bisa masuk dari pintu ahli sodakoh. Ibu-ibu bisa masuk dari orang-orang yang menyantuni anak yatim piatu fakir miskin. Silahkan memilih. Cukup menjaga 4 hal. Kira-kira moldo ingotonon. Tidak butuh 2 tangan. Cukup 1 tangan dan 4 jari kata para ulama. Nah perlu dot nih menghitung. Nah, hanya dengan 1 tangan 4 jari. Jaga 4 hal ini. No patun saja pejaga munang muda selama kamu mangolu. Maka insya Allah kelak di hari akhirat Allah akan mengumumkan, memanggil nama kita di hadapan manusia yang begitu banyak. Masuklah wahai hambaku dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Sadia sonang nopiram nang dari. Marpili dah. Maka ulama mengatakan laki-laki cemburu melihat ibu-ibu. Cemburu. Ada natong opat niya na perlu jagoan munu. Apalagi maitambah kamu doat amal-amal nalai. Ngwa mi dia mi ami dia laklem dia dong soni jaminan ni. Amal na dong kun majubi. Dia dong. Amu opat mi na perlu jagoan munu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Tadi kalau tidak sedang haid atau nifas. Kemudian apa lagi? Menjaga kehormatan dan taat pada suami. Tina nomor patun mana berat. Kenapa? Berat, sangat berat taat pada suami. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Kamu itu istri-istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Ada maksud nalang ustati saling menutupi. Mula dong kekurangan suami ni bay itu tupan. Mula dong kekurangannya ada baru ni bay itu tupan suami ni bay. Mungkin ima kekurangannya. Nah hena jolo ben nala yang muda-muda udah ni ben saling menerima kekurangan dom kan.
Oh, na julum sih. Senarin bebe. Olah kurang epeng nana tertarik. Usang kadik terus. Iya, harusnya menerima kekurangan. Na dulu ti Rama wabang dohot koni. Harus orang-orang sotik nih. Giat di mana? Asisan narina raw menerima lah. Maka terimalah suamimu, terimalah istrimu, walaupun ada kekurangannya, maka saling melengkapi, saling menutupi. Ulang pabawa itu alak bah. Oh loh, dia bidungkun-dungkunnya begitu loranmu. Kan kekurangan di suaminya. Ala aku tangga tu tangga, piti tu piti, bo tu alak sabanjaring, bo bisu lang ibu tu alak kate. Sangat nama suni bi bagasi. Masuk-masuk semua ni marbada ni bahasa kamari tie. Oh no, jaga. Karena Pak menjaga emosi, menjaga ego itu sangat berat kepada suami. Nah, boratan menjaga ego ni betul suami ni bahkan. Nah, boratan menjaga emosi. Makanya kata Rasulullah, la tagodok walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Siapa yang bisa menjaga amarahnya, maka baginya surga. Betapa banyak orang hari ini gara-gara tidak bisa menjaga emosi, akhirnya dia masuk neraka. Kenapa? Karena tersinggung. Ada suami yang tersinggung, gara-gara tersinggung akhirnya hilang nyawa istrinya. Ada istri yang tersinggung, hilang nyawa suaminya. Ada anak yang tersinggung, hilang nyawa kakek dan ayahnya. Neneknya, ibunya selamat. Itu yang terjadi hari ini. Gara-gara tersinggung. Tidak jauh-jauh di kita pun sudah datang yang begini. Kemarin di Siabu ada seorang anak tega menghilangkan nyawa ibunya. Ada istri yang membakar suaminya gara-gara judinya gara-gara gaji yang harus dipakai untuk belanja rumah habis dipakai judi online. Maka hati-hati. Adung di sunnah insyaallah mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita, suami kita dari perkara-perkara yang dapat menyebabkan murka Allah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dalam keluarga kita dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka jagalah yang 4 ini, tidak perlu kedua tangan, cukup dengan 1 tangan dan 4 jari, insyaallah. Maka ibu-ibu kelak di hari akhirat akan masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.